Selamat malam rekan-rekan Canon semua. Terima kasih udah hadir kembali di malam hari ini. Masih dalam kondisi pandemi, jadi kita masih tetap harus 3M, menggunakan masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Oke. Selanjutnya karena saya di posisi yang aman dan tidak ada orang di sekeliling saya, jadi saya boleh buka masker dulu ya. Oke. Oke, kalau begitu. Sampai bertemu kembali. Ya, kita kok sampai bertemu kembali, salah harusnya. Senang bisa bertemu kembali di Canon Jelajah Nusantara 30 September 2020. Menelisik kaldera Toba. Wah, ini keren sekali nih. Bagaimana kita bisa menelisik kaldera Toba pada malam hari ini. Jadi kalau ada yang mau iseng bertanya berapa dalam ke Danau Toba, nanti bisa ditanyakan ke Bang Samot ya. Bang Samot yang udah hadir juga malam hari ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya juga manajemen data script yang sudah hadir malam ini. Selamat malam Ibu Mary Harun, Bapak Sintra Wong, dan Ibu Monika Arya Setriawan. Oke, malam hari ini sebelum kita mulai mengelilingi Danau Toba, ada baiknya kalau kita sedikit memperkenalkan produk dari Canon yang tentu saja dapat teman-teman peroleh di toko-toko kamera kesayangan Anda seperti yang mendukung acara pada malam hari ini, yaitu Sriwijaya Kamera. Jadi bagi teman-teman mungkin tidak asing lagi yang ada di Bali, Denpasar, Lombok, dan Bekasi, ada Sriwijaya Kamera. Selanjutnya Aneka Foto. Wah, ini untuk yang teman-teman di Jakarta, ini namanya sudah tidak asing lagi. Selanjutnya juga ada Kota Raya Mangga 2. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pengenalan produk EOS M6 Mark II dari rekan kami, M. Taufan, selaku tim sales support kami. Silakan Mas Taufan. Terima kasih Pak Yase. Selamat malam semua Sobat Canon dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya hari ini. Tentunya saat traveling kayak gini kita nggak cuma bermodalkan kamera handphone aja. Tentu kita perlu yang namanya kamera tambahan. Entah itu mirrorless, kamera pocket, atau kamera DSLR. Nah, tapi saya di sini punya kamera yang cocok banget untuk teman-teman dan Sobat Canon bawa saat traveling. Kamera ini compact, ringkas, tapi juga powerful. Apa itu sih kameranya? Nah, saya coba akan menjelaskan kepada teman-teman kamera rekomendasi dari saya. Sebentar ya. Ini dia. Yaitu Canon EOS M6 Mark II. Canon EOS M6 Mark II ini mempunyai dua varian warna, yaitu hitam dan putih. Membuat kamera ini mempunyai warna yang minimalis tapi juga elegan. Cocok banget buat teman-teman dan sobat Canon dibawa traveling, sangat cocok banget untuk traveling juga, untuk kegiatan sehari-hari, foto OTD di Instagram, cocok banget, sangat stylish. Gak hanya itu juga, Canon EOS M6 Mark II ini mempunyai resolusi yang besar, yaitu 32,5 megapiksel. Dengan resolusi foto sebesar ini, tentunya cocok banget untuk di-print dengan ukuran yang besar. Contohnya itu untuk ukuran A3. Nah, tentunya juga di sini ada improve dari ISO performance-nya. Canon EOS M6 Mark II ini mempunyai rentan ISO yaitu 100 hingga 25.600. Kalau dirasa kurang juga nih buat teman-teman yang suka moto malam-malam, dapat juga diekspansi hingga 51.200. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi takut foto saat malam hari, kondisi minim cahaya lampu. Nah, di sini hasil fotonya akan tetap tajam dan minim noise. Nah, jadi di sini nggak ada batasan untuk teman-teman saat traveling atau saat street fotografi saat malam hari. Nah, dengan rentan ISO yang besar ini memudahkan teman-teman untuk melakukan pemotretan. Selanjutnya, nah, dengan rentan ISO yang besar ini dan juga dengan megapiksel yang besar, nggak hanya itu juga, dengan EOS M6 Mark II ini dapat melakukan pemotretan secara terus-menerus, continuous shooting, sebesar 14 fps. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi takut untuk kehilangan momen-momen penting, terutama pada saat traveling. Nah, misalnya teman-teman di sini sedang melakukan pemotretan untuk festival
adat istiadat, acara pernikahan, dan lain-lain. Di sini nggak perlu lagi takut kehilangan momen-momen penting. Dengan melakukan pemotretan secara terus-menerus, EOS M6 Mark II ini dapat dianalin. Nah, nggak hanya itu juga, di EOS M6 Mark II ini, mechanical shutter-nya bisa dinonaktifkan untuk suaranya. Jadi pada acara-acara krusial, misalnya acara akad nikah, acara olahraga, nah teman-teman nggak perlu lagi takut terganggu dengan suaranya ini. Tinggal di on-off-in aja, bisa. Nah, selanjutnya, Canon EOS M6 Mark II ini juga dilengkapi dengan dual pixel CMOS AF. Dipadukan juga dengan salah satu prosesor terbaru dari Canon, yaitu Digic 8, membuat kamera ini powerful, tapi juga compact dan ringkas. Nah, dengan menggunakan dual pixel ini dan juga prosesor terbaru dari Canon, membuat kamera Canon EOS M6 Mark II ini dapat melakukan pencarian fokus secara mulus, cepat, dan bisa diandelin. Nah, sangat cocok banget untuk teman-teman bawah tentunya kan. Selanjutnya juga, Canon EOS M6 Mark II ini cocok banget nih untuk teman-teman yang gila banget bikin konten di IG dan di YouTube, bagi teman-teman juga untuk yang gila banget bikin konten-konten video ala-ala sinematik, nah ala-ala slow-mo, cocok banget. Karena apa? Dengan Canon EOS M6 Mark II ini dapat melakukan perekaman video mencapai resolusi 4K. Wah, uncrop lagi ya. Dengan resolusi tersebut tentu dapat memanjakan mata kita ketika di-upload di YouTube atau di Instagram. Dan juga dengan resolusi slow-mo-nya ini, dengan resolusi Full HD, dapat membuat konten teman-teman dan sobat Canon makin Instagramable banget. Nggak hanya itu juga, selain dua fitur tambahan tadi dalam mode perekaman video, Canon EOS M6 Mark II ini dapat juga melakukan 4K time-lapse dan juga HDR movie. Memanjakan mata banget dengan fiturnya lengkap. Nah, kita sudah melakukan perekaman video, melakukan foto dengan ISO yang tinggi. Nah, tapi gimana cara ngirimnya? Nggak perlu lagi khawatir. Teman-teman di sini dapat melakukan pemindahan data file foto maupun video secara wireless. Nah, nggak perlu lagi kesusahan dalam melakukan pemindahan data, membawa kabel USB, membawa card reader, dipindahkan ke PC dan laptop. Itu ketinggalan zaman banget tentunya. Dengan mode kamera yang kecil dan ringkas ini, disematkan juga fitur tambahan konektivitas Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, tentunya teman-teman bisa dengan mudah melakukan pengiriman data file dan video ini dengan mendownload secara gratis di iPhone Android maupun iOS dengan mengunduh aplikasi bernama Canon Camera Connect. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan dengan kamera ini, dengan aplikasi gratis yang bisa diunduh cuma-cuma ini? Teman-teman di sini bisa melakukan pemindahan secara langsung tentunya, dan juga bisa melakukan remote live shooting secara jarak jauh. Nah, jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan foto bersama teman bersama foto grup dan teman-teman lainnya seperti itu. Dan juga selain itu juga Canon M6 Mark II ini dapat juga melakukan auto transfer. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi repot mencari yang namanya foto satu-satu secara manual. Diaktifkan saja fitur ini, nanti setelah melakukan pemotretan, hasil fotonya akan secara langsung dikirim ke smartphone. Selanjutnya, ada satu fitur tambahan yaitu bernama Creative Filters. Nah, teman-teman di sini bisa berkreasi sesuka hati, gila-gilaan, bereksperimen dengan salah satu fitur ini. Namanya itu Creative Filters. Teman-teman bisa bereksplorasi dengan filters ini. Kita ambil contohnya itu dengan filters fisheye, miniatur, dan lain-lain. Nah, filtersnya apa aja sih? Nah, ini dia filtersnya. Filtersnya banyak banget. Kita ambil contohnya itu adalah filters yang untuk fisheye, brand film, karena analog, dan juga untuk mencari efek lainnya, teman-teman bisa mencari dengan menggunakan filters watercolor untuk menghasilkan gambar seperti hasil lukisan. Gak hanya itu juga, teman-teman di sini bisa melakukan pemotretan dengan filters miniatur dan juga toy kamera bagi teman-teman yang suka hasilnya seperti analog, dan juga yang terakhir ada yang namanya filter soft focus. Teman-teman di sini bebas banget bereksplorasi dengan kamera Canon EOS M6 Mark II. Nah, selanjutnya, dia hanya bisa untuk traveling, bisa untuk fotografi di jalan atau street fotografi, Canon M6 Mark II ini bisa diandalkan untuk bisnis. Apa sih bisnisnya? Saat pandemi seperti ini, kita tentu terbatas secara langsung untuk face-to-face. Ngobrol langsung dengan teman-teman atau kerabat kerja. Tapi itu nggak jadi batasan. Dengan software terbaru dari Canon yang bernama Canon EOS Webcam Utility,
memudahkan teman-teman di sini untuk melakukan virtual komunikasinya. Bahasa keren banget. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, software ini. Nah, di-download secara gratis di barcode di bawah ini, ya. Atau langsung aja mengunjungi website Canon dan langsung menginstal drivernya. Tentunya kegunaannya bisa banget macam-macam. Teman-teman bisa melakukannya untuk webinar, untuk berkomunikasi dengan teman-teman lainnya, atau juga yang demen banget main game, live streaming langsung, bisa banget dikoneksiin ke Discord atau ke Google Meet atau ke Zoom saat webinar kita kali ini, bisa banget. Dan juga di sini kelebihannya apa? Bisa mencari autofocus secara cepat. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya menggunakan Canon EOS Webcam Utility dengan kamera Canon G7X. Nah, tentu hasilnya menjadi lebih jernih dengan rentan ISO yang lebih besar. Kita bebas bereksperimen dengan ISO-nya, mencari autofocus dengan cepat. Nggak perlu lagi sekarang pakai webcam konvensional seperti yang dulu. Selanjutnya, dengan Canon EOS M6 Mark II ini, teman-teman yang sudah mempunyai lensa IF dan IFS, nggak perlu khawatir. Canon EOS M6 Mark II ini bisa digunakan dengan lensa tersebut. Bisa loh digunakan, tentunya dengan adapter tambahan ya. Nah, nggak hanya itu juga, lensa ini bisa kita gunakan untuk foto, video, mulai dari lensa wide angle, lensa telephoto, atau bahkan lensa fisheye. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Saya bisa menggunakan lensa 70-300, lensa yang lain bisa digunakan di lensa IF dan IFS. Nah, selanjutnya juga, teman-teman di sini nggak perlu khawatir, terutama pada saat traveling. Ketika cahaya terik matahari, kita tidak bisa melihat LCD dengan jelas, teman-teman di sini bisa menggunakan tambahan electronic viewfinder. Tentunya di sini dijual terpisah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena dapat membantu banget teman-teman untuk melakukan pemotretan pada saat siang hari jika si kamera terganggu dengan cahaya matahari. Nggak perlu khawatir. Dengan electronic viewfinder ini menjawab kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya lagi apa sih? Bentuk dari Canon EOS M6 Mark II ini bisa dibilang sangat keren dan juga sangat stylish. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pendahulunya pada zaman analog, mirip banget dengan Canon EOS M6 Mark II. Ini bukan dari negatif, tapi sangat mencolok dari perhatian orang-orang. Tampilannya sangat beda, sangat keren, dan juga sangat retro stylish. Cocok banget untuk teman-teman di bawah hangout, menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ingin melihat dan menyobanya kamera EOS M6 Mark II ini. Canon EOS M6 Mark II ini cocok banget untuk teman-teman bawa saat traveling, saat foto harian, atau saat foto OOTD di Instagram, atau bahkan untuk keperluan bisnis dengan menggunakan Canon EOS Webcam Utility. Teman-teman di sini bisa bereksplorasi dengan bebas menggunakan creative filters dan juga dengan pilihan lensa yang beragam. Kiranya cukup sekian pemaparan saya mengenai Canon EOS M6 Mark II ini malam hari ini. Kembali ke Pak Yasir. Oke, terima kasih Taufan. Oke, sebelum kita travel ke kalderanya Toba nih, seperti biasa, ada tips and trick bagaimana kita mau melakukan traveling. Yang pertama sekali adalah checklist. Ya, jadi apa saja yang mau kita bawa, cek and recheck lagi. Terutama sekali adalah kita mau pakai koper atau kita mau pakai backpack atau ransel. Nah, itu yang disesuaikan. Kadang karena kalau kita tidak checklist, kita pengen bawa semuanya. Kadang-kadang satu lemari pengen dibawa, kayak gitu. Nah, itu tidak cocok untuk traveling. Jadi kalau kita mau pakai hanya backpack atau ransel, ya kita sesuaikan. Dan yang penting adalah checklist apa yang terpenting. Misalnya di Danau Toba, kalau kita bermalam, berkemah, perlu kupluk, ya kita bawa kupluk, masukin checklist. Jaket, sarung tangan bila perlu. Tentu kita di sana buat motret, jangan lupa. Bawa juga kamera seperti saya ini kamera EOS R, keren kan ya. Selanjutnya juga apalagi yang harus kita bawa. Nah, itu semuanya harus kita sesuaikan dengan backpack atau koper yang kita gunakan. Nah, setelah di checklist baru kita mulai untuk traveling dan tidak khawatir apa yang tertinggal. Oke, itu sekedar tips sebelum kita memulai traveling. Oke, selanjutnya jangan lupa selama presentasi dari Bang Samud Hutagaol, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di tab Q&A, jangan di tab chat, di tab Q&A untuk pertanyaan, sedangkan di kolom chat itu untuk quiz.
nanti. Jadi perhatikan nanti apa yang disampaikan oleh Bang Samot selama mengajak kita jalan-jalan secara virtual. Akan ada merchandise dari Canon di akhir acara untuk teman-teman yang beruntung. Dan yang pasti yang benar jawabnya dulu, baru yang beruntung. Oke. Saya sapa dulu di ujung sana, Bang Samot Hutagaul. Bang Samot, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam, Bang Samot. Malam ya di sana sama? Ya, di sini apa? Subuh deh kayaknya. Wah, rambutnya keren. Wah, nggak mau kalah. Oke, kalau gitu. Oke, ini harus sama dalam bicaranya ini. Oke, Bang Samot. Udah lama kita nggak bertemu ya. Nah, Ya, sekarang kita bisa bertemu secara virtual juga bareng sama teman-teman Canon dari seluruh Indonesia. Oke. Sekarang mari kami untuk berkeliling Danau Toba. Silakan Bang Samot untuk memulai presentasinya. Oke, thank you. Terima kasih Om Yase yang selalu setia bersama Canon. Yang teman kami juga waktu berangkat ke Jepang. Beliau yang handle semuanya. Terima kasih Om Yase, luar biasa ya. Dan pertemuan kita lewat virtual kali ini ya. Nah, untuk sesi saya akan berbicara tentang kaldera Toba. Di kaldera Toba itu banyak sekali yang harus kita gali. Bukan hanya bekas letusan Gunung Merapi, tetapi budaya, kuliner, dan bahkan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya. Nah, saya tidak akan berbicara tentang diafragma, saya tidak akan berbicara tentang ISO-nya berapa, saya tidak akan berbicara dengan speed-nya berapa, tapi saya akan bercerita tentang histori foto itu. Bagaimana saya mendapatkan foto itu, bagaimana foto itu terjadi, dan bagaimana sebenarnya cerita di balik foto itu. Ini sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk ke sesi foto, saya akan sharing tentang satu video yang sangat luar biasa. Ada sebuah tempat yang luar biasa bernama Toba. Oke, sebentar lagi kita melihat. Oke. Bang Yasi ada ya? Ada, oke. Ini sedang menikmati air terjun.
Oh, luar biasa sekali. Oke, itu mungkin itu openingnya. Terima kasih, sampai jumpa di Itu tadi ada request satu lagu katanya dari Bang Arif tadi. Berarti tadi udah satu lagu ya, Mas Arif. Oke, lanjut. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Jadi, saya akan buka beberapa foto yang akan saya sharingkan ya. Saya akan buka, sorry, bentar. Wah, ini kata Mbak Lydia Ronaldo, rasanya seperti pulang kampung deh. Wah, luar biasa Bang Samot. Mengajak kita pulang kampung. Tanah Toba. Oke, sebentar. Oke, ini kita sedang lihat di Explorer. Ya. Kayaknya belum lihat lagi. Stop share dulu, ya benar. Ya, sekarang silakan di-share foto yang udah di-open tadi. Kelihatan ya? Oh. Kelihatan, Bang? Belum, masih Samut Hutagaul has started screen sharing. Belum kelihatan ininya. Ditunggu aja, biarin. Oh, Bang Samut Hutagaul network bandwidth is low. Coba diulang lagi share-nya, Bang Samut. Baik. Aduh. Kalau ini kelihatan nggak ya? Nah, kalau ini kita melihat Explorer-nya. Microsoft Explorer-nya. Terus yang fotonya belum kelihatan. Dan masih ada notifikasi Samut Hutagaul network bandwidth is low. Oke, sekedar cerita dan ini Bang Samut Hutagaul ini juara Canon Photo Marathon Indonesia, juara umum Canon Photo Marathon Indonesia tahun 2015 kalau nggak salah ya Bang Samut ya, atau 2014. Benar. Ya, 2014 ya. Waktu itu kita adakan Canon Photo Marathon Indonesia di Medan dan beliau keluar jadi juara umum dan berhak untuk mengikuti coaching klinik ke Jepang waktu itu. Bareng dengan Mas Agus Nonot yang juara di Jogja, Canon Photo Marathon Indonesia Jogja. Oke, Bang Samot, udah ada ini. Gambar Danau Tobanya luar biasa. Oke, let's start it. Kayaknya memang agak sedikit lelet, saya minta maaf. Memang agak sedikit lelet. Ya, itu bukan salah Bang Samot lah. Oke. Mungkin salahnya Om Yasir kayaknya itu. Oke, saya akan bercerita tentang foto ini. Nah, kebanyakan yang saya lihat masuk di yang mengikuti
webinar ini adalah para fotografer, yang pasti para pecinta Canon. Nah, Tapi saya tidak nggak akan menutup berbicara kemungkinan juga orang yang senang menikmati foto dan traveler juga sih Bang sebenarnya. Cuma ya mayoritas Oke. followernya Canon itu adalah yang senang fotografi. Oke. Nah, saya ingin bercerita tentang foto ini. Waktu itu kunjungan kami ke Samosir, ada hal menarik yang saya ambil dari sini. Ketika bot itu, anak-anak muda dan warga sekitar itu mengambil eceng gondok di Danau Toba. Nah, sekarang hama yang paling merusak Danau Toba itu kan eceng gondok, cukup sangat mengganggu untuk wisatawan. Nah, dan mereka warga ini cukup saya apresiasi karena mereka nggak dibayar, mereka secara sukarela untuk mengutip semua eceng gondok yang sangat mengganggu. Nah, dan pas kami di sana istirahat, mereka lewat, saya ambil fotonya. Punya frame juga. Daerah ini jadi salah satu spot wisata bernama Pangururan. Ini dia Pangururan namanya. Ini sangat menarik kalau kita ke Samosir. Nah, next. Nah, ini beberapa anak. Om Yase, kelihatan ya? Belum, masih foto yang pertama. Agak lelet kayaknya. Mana yang lelet nih? Kalau ini? Belum juga, masih foto. Ah ya, oke, udah. Silakan. Gambar anak yang bermain di padang savana. Oke. Ini tepatnya di Janji Martahan, di daerah Harian Boho, di Samosir juga. Jadi ini di bibir Gunung Caldera Toba. Nah, sekarang ini menjadi populer sekali tempat ini. Namanya Holbung. Namanya Holbung. Nah, ini menjadi salah satu spot terbaik untuk kita camping di daerah Harian Boho, Samosir. Nah, saya mengambil foto ini pada saat sore, kalau tidak salah sore. Makanya ada shadow ya, bayangan dari samping. Ini sore karena kami menunggu di sini sunset bersama teman-teman fotografer dari Toba Photographer Club waktu itu. Kenapa saya ambil ini? Karena saya ingin menceritakan bahwa ada permainan anak-anak di tempat ini, di tanah ini. Karena suatu saat ini kemungkinan akan berubah, kita tidak tahu, karena peradaban itu akan selalu ada, mungkin bangunan. Saya sekarang mendengar bahwa tempat ini akan dijadikan ada bangunan patung yang akan didirikan. Nah, ini spot sebelum ada bangunan itu. Bangunan foto ini sekitar tahun 2013 kalau saya nggak salah ya, foto ini saya ambil. Ya, ini sangat menarik. Namanya Holbung. Ini Nyase kelihatan? Sekarang masih di Holbung. Foto anak kecil di Holbung. Cukup lelet ya. Saya mungkin kita tunggu. Ya, udah Bang. Lanjut. Oke. Nah, ini di Tongking. Nah, spot Tongking ini cukup banyak dan spot sejuta umat kalau orang milenial bilang ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan foto yang lumayan bagus dan bisa kita jual, tanda kutip kita jual, kita harus pagi-pagi benar ke sini karena cahayanya bisa dari samping untuk menyinari dinding-dinding kaldera Toba ini. Ini adalah dinding kaldera Toba ya. Jadi di bawah ini namanya Desa Silalahi. Desa Silalahi kalau nggak saya nggak salah ya. Bisa ya Desa Silalahi. Nah, oke. Nah, ini salah satu foto saya pernah jual ini kalau nggak salah. Nah, dan cukup tinggi juga tawarannya.
Nah, buat para fotografer sudah bisa mengkurasi foto-fotonya untuk dijual. Selain di online, juga bisa dijual ke beberapa kolektor foto ya, yang suka fotografi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah ganti, Bang? Belum, masih Caldera tadi. Kayaknya harus bersabar. Kebetulan saya kan di Toba, jadi agak mungkin Oh, lelet. ini harusnya kalau ada rekan-rekan dari provider ini, wah ini harus dibenahin. Objek wisata sebagus ini, tapi sinyalnya tidak terlalu bagus. Untuk kali ini, nah ini udah bapak-bapak di atas perahu. Silakan Bang Samud. Ya, ini juga di daerah Muara ya, Muara. Nah, di bibir pantai Danau Toba itu cukup banyak kita akan lihat namanya jabi-jabi. Nggak tahu ya bahasa Indonesia apa jabi-jabi ya. Mana tahu ada yang tahu, boleh di-sharing. Apa itu jabi-jabi juga saya nggak tahu. Nah, jabi-jabi itu adalah ini. Saya juga nggak tahu apa itu jabi-jabi ya, bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Batak itu namanya jabi-jabi. Nah, ini sungguh eksotis sekali karena akarnya langsung ke danau itu. Akarnya langsung ke danau itu sendiri. Gimana, Om? Katanya itu sejenis pohon beringin, Bang. Ya, pohon beringin mungkin ya. Pohon beringin, jabi-jabi dari Mbak Suarningsi Siburian sama Garson Michael Siregar. 2 orang, berarti harusnya benar. Itu sejenis beringin. Oke, lanjut, ya, Bang. Benar. Oke, itu menarik sekali. Ini kelihatan, Bang? Udah? Belum, masih di jabi-jabi tadi. Oke, udah kelihatan? Masih. Masih belum berubah ininya. Agak sabar. Iya. Ya, agak sabar dulu ya. Harus bersabar. Oh iya, ini saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa bantu share screen karena Bang Samud ini bercerita dari foto bukan dari PPT. Jadi kalau saya share screen malah tidak sesuai dengan alur yang dimiliki oleh Bang Samud, nanti malah salah. Karena itu share screen-nya dari Bang Samud. Saat ini masih jabi-jabi Bang Samud. Oke, kita ulang ya. Ini? Masih belum berubah. Aduh, cukup lelet tempat saya ini. Nah, ini baru di rumah adat sekarang. Ini ceritanya sangat sedih sekali ya. Saya mengangkat ini, kenapa saya foto? Karena di Tomok itu ada kuburan yang sangat tua. Namanya kuburan Sidabutar. Nah, rumah leluhurnya Sidabutar itu adalah ini. Ini adalah rumahnya. Ini adalah rumahnya. Tetapi cukup tidak terawat ya. Cukup tidak terawat. Bahkan keturunan dari Raja Sidabutar itu ingin menyewakan tempat ini menjadi tempat biasa. Jadi tidak dilestarikan lagi. Nah, saya mengunjungi tempat ini untuk memberitahu kepada pemiliknya, Marga Sidabutar, saya minta tolong jangan diberi ke orang untuk dirubah ini gitu loh. Karena ini adalah sejarah di desa Tomok itu sendiri, di kecamatan Tomok itu sendiri. Karena ini sangat berkesan sekali ya. Ketika kita ke Samosir, kalau kita naik ferry, yang paling pertama kali kita injakkan kaki itu adalah desa mereka bernama Tomok. Nah, itu dia. Nah, ini adalah rumah leluhur mereka, tapi sengnya udah, atapnya udah diganti seng ya. Jadi dulu ini masih hidup, masih apa ya? Sekarang masih ditinggalin orang nggak itu Bang Samud? Sekarang nggak ada lagi orang di situ. Oke. Sekarang nggak ada lagi orang di situ. Saya sekarang selalu berhubungan dengan anaknya yang punya, keturunannya. Nah, saya ingin
menolong beliau lah secara moral bahwa jangan beliin ke orang untuk dijadikan tempat jadi aneh-aneh gitu. Ini cukup bagus sekali untuk kamu pertahankan gitu. Karena ini peninggalan leluhur mereka. Oke, tadi informasi buat Marga Sidabutar. Ya, agar Ini sudah kelihatan, Bang? ya, udah ini. Ini ada kerbau. Nah, ini foto biasa, tapi di balik foto ini kalian tahu bahwa foto ini sangat berkesan. Ini sebenarnya foto biasa, nggak ada yang over juga, langitnya juga over. Tapi kenapa saya foto ini? Karena ini adalah rumahnya Saud Situmorang. Saud Situmorang. Wakil Ketua KPK Republik Indonesia dulu. Oke. Jadi kebanyakan orang Batak itu orang-orang yang saya bilang sukses di perantauan, mereka akan meninggalkan jejak selain rumah yang dia akan bangun untuk rumah tinggal mereka. Mereka akan tetap membuat kalau di kami orang Batak bilang tabak. Kalau di bahasa Indonesia itu kuburan, tapi kuburan mewah dia gitu. Oke. Nah, ini dia rumahnya Pak Saud Situmorang. Sangat menarik sekali. Dan sebelum kita lanjut ini, nih, Bang Samud, sorry, saya potong ini supaya kita satu frame. Bang Samud tadi bilang ini tempat tinggal orang Batak. Nah, definisi Batak sendiri itu apa sih? Atau kawasannya di mana sih Batak itu? Marga-marganya. Batak itu kan ada beberapa puak sebenarnya. Ada 5 puak ini, Bang. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Mandailing, ada Batak Simalungun, ada dan Batak semuanya itu berawal berdomisili di sekitar Danau Toba, begitu ya? Benar. Kalau menurut sejarah yang pernah saya pelajari dan pernah yang saya lihat, tepat berada dari Gunung Pusuk Buhi telah semuanya turun, dan itu menyebar ke beberapa daerah. Nah, tetapi siapa yang tinggal di daerah Toba? Yang tinggal di daerah Toba itu yang paling banyak itu adalah orang Toba, Batak Toba. Simalungun agak naik sedikit, Karo juga agak naik sedikit, Mandailing juga agak jauh dari Toba ya. Nah, jadi kebanyakan marga-marganya. Benar. Jadi kebanyakan ini yang menghuni sekitar Danau Toba itu yang paling banyak itu adalah Batak Toba itu sendiri. Silakan. Jadi kalau ada orang bilang Batak itu kan luas, Batak itu banyak. Betul. 5. Nah, di dalam Batak itu sendiri banyak juga yang jadi marga-marga, ada ribuan kan. Jadi cukup luas sebenarnya penjelasan dari Batak itu sendiri. Ya kira-kira begitu. Kita next ya. Oke, silakan. Kalau ini udah next belum? Belum, masih di rumah Bapak Saud Hutagal. Bapak Saud siapa tadi? Situmorang. Hutagaul Anda. Hutagaul. Ini Situmorang. Bapak Saud Situmorang. Ini sudah amin. Belum, masih di rumah Bapak. Nah, ini udah di perkuburan juga. Silakan. Ini sudah kelihatan ya? Udah. Oke, saya akan menjelaskan ini. Kenapa saya foto ini? Ini agak menarik sekali. Kursor saya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Nah, di tengah itu kan ada kayak patung gitu ya? Oke, ya. Itu adalah bagus. Jadi, itu adalah kuburan zaman dulu. Kuburan zaman dulu sebelum agama belum ada. Oke, berarti masih... Nah, ini Marga Sidabutar. Ini Marga Sidabutar. Itu Marga Sidabutar yang bilang tadi, yang punya rumah di atas. Oh iya. Ini dia yang punya. Jadi, ini adalah kuburan zaman dulu ya. Jadi, waktu itu agama belum ada. Jadi, ini masih memakai pekuburan adat ya. Nah, di sampingnya penyebaran Nasrani di daerah Toba itu udah ada. Jadi ini keturunan yang sudah mempunyai agama sendiri, yaitu agama Nasrani. Makanya ada salib. Ya, tanda salibnya. Kebanyakan memang
Ya, itu dia gambaran dari sini. Jadi kultur di Tanah Batak itu sangat sangat luas. Jadi masih banyak sebenarnya yang seperti ini akan kita temukan di Tanah Batak, di kaldera, di bibir kaldera Toba itu. Oke. Berarti kita ini masih di pinggirannya Danau Toba ya, belum menyeberang ke Pulau Samosir ini, Bang Udah di Samad. Samosir itu. Oh, ini udah di Samosir. Oke, Di Samosir. udah di Pulau. Kalau ini udah kelihatan? Oke, ini udah kelihatan ini rumah adat. Oke, baik. Nah, ini di desa Sialagan ya. Nanti akan saya jelaskan apa desa Sialagan. Di desa Sialagan ini adalah desa adat yang ada di daerah Sialagan, desa Sialagan. Nah, di sini cukup agak seram ya, karena pengadilan adat yang akan dilakukan di sini ketika ada warga yang melanggar aturan dan akan dihukum. Nah, ada next yang akan saya tunjukin. Sudah kelihatan? Oh? Belum, masih rumah adat. Belum berubah. By the way, sambil menunggu slide-nya, ini bagaimana sedikit tips bagaimana teknik mengambil foto dengan di belakangnya ada sinar matahari, Bang Samad. Oke, ini udah berpindah ke tempat hukuman kayaknya. Ya. Jadi saya jelaskan dulu yang tadi yang matahari yang boleh. ada. Ya, sama seperti ini juga. Supaya tidak terjadi backlight. Ya. Mungkin kita harus lihat arah matahari itu dulu. Jadi dia biar pecahnya juga bagus. Jadi dia jadi kayak filter gitu. Padahal itu saya nggak pakai filter. Itu asli. Saya hanya memainkan speed-nya aja. Speed-nya mungkin sepertiga 30. Jadi diafragmanya saya tinggiin gitu. Jadi mungkin di permainan di situ ya. Makanya bisa dapat seperti itu. Nah, kalau buat dia tinggi, speed-nya juga tinggi, dia akan dove ya. Jadi black semua. Nah, di sini kita harus lihat juga bahwa foto itu nggak cukup hanya cerita, tapi foto itu juga harus menarik kita lihat gitu untuk kita ceritakan. Jadi nggak cukup hanya cerita yang kita buat, tetapi dia harus sesuai antara cerita dan foto yang bagus. Saya nggak bilang foto saya bagus, tapi minimal kalau dilihat orang, oh. Oke, betul, setuju kalau gitu. Oke, silakan di Bang Samad. Bang Samad hilang. Share screen-nya lagi, Bang. Oke, tadi ada dari Indrianto Banjarna menyebutkan kalau yang perkuburan tadi disebutnya sarkofagus namanya, Bang. Oke, terima kasih informasinya. Ya, Bang Samad, silakan share screen-nya lagi. Oke, saya ulang lagi ya? Ya, share screen lagi. Ini udah putus. Oke, kita tunggu. Belum, masih menunggu. Ya, udah silakan Bang Samad. Di Huta Sialagan. Iya, benar. Nah, ini namanya Huta Sialagan. Jadi ini tempat peradilan ya. Kalau sekarang itu pengadilan negeri atau pengadilan Mahkamah Agung gitu ya. Tapi kalau di zaman kita dulu emang saya udah zaman dulu itu di Tanah Batak itu sudah ada pengadilan. Jadi sudah ada orang-orang yang diadili, harus ada ini bersalah atau enggak. Jadi enggak menentukan sesuatu itu enggak harus langsung dibunuh atau enggak. Jadi tapi ada aturan itu aturan peradilan yang dilakukan, namanya hukum adat. Nah, ini disinilah dia adili dia gitu loh. Nah, makanya orang-orang banyak pengacara ya yang terlibat hukum. Mungkin itu sejarahnya kali, tapi saya nggak tahu sih. Tapi ya, ini sejarah kita dulu itu udah ada pengadilan gitu loh. Udah ada ya, bagaimana agar kita bisa hidup tertib, makanya ada peraturan dan ada undang-undang lah seperti itu. Oke. Bang Samad, sorry, ini ada yang menarik. Di belakang itu ada seperti kayak frame untuk Instagramable ya. Yang warna putih. Benar.
Oke. Ternyata udah adaptasi dengan kemajuan zaman juga. Oke, ini Benar tadi sekali. udah next slide tadi, sekarang back lagi. Sudah ya? Next. Nah, ini udah ya, silakan. Nah, saya juga bermain matahari di sini ya, bermain. Saya suka agak seperti ini. Ya. Jadi saya tetap usahakan bahwa ada matahari, melawan matahari, fotonya gimana gitu. Ada memang over ya, langit over tak, karena memang tapi saya ingin ambil mataharinya dan cerita dari peralidannya itu kelihatan, jangan black, jangan doff gitu. Jadi kita harus jelaskan bahwa foto itu juga nggak boleh doff, harus dijelaskan ke publik itu bahwa foto itu juga harus jelas apa yang sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, makanya kompensasinya langitnya agak bright ya. Benar. Jadi harus sesuai dengan foto dan ceritanya, harus bisa foto itu menceritakan sesuatu kayak begitu dia. Oke. Buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom Q&A. Dan itu ada yang bintik-bintik yang keluar dari kayak tangkapan cahaya, itu namanya kalau di fotografi istilahnya flare. Flare, ya. Flare. Biasanya karena saya di sini nggak pakai filter ya, jadi langsung biasanya untuk mengurangi flare itu ada filter namanya UV. Iya, Jadi, UV filter. Saya nggak pakai filter di sini. Atau biasanya pakai CPL juga bisa. Ini udah kelihatan, Bang? Oke, udah kelewat malah. Udah ini Toba Baik, rumah adat, ada tulisan Toba Baik. Ya. Nah, saya akan berbicara ini. Ini sangat unik sekali. Ini di daerah Hutaraja. Hutaraja. Oke. Nah, saya akan buka sedikit. Ini adalah rumah Batak sebenarnya. Rumah Jabu Batak itu. Tetapi dari corak dari rumah Batak ini, kedudukan dia kita sudah tahu. Oke. Bahwa dia memang bukan orang yang sangat punya kedudukan di situ. Tandanya apa? Rumahnya tidak punya gorga. Dia tidak punya ukiran. Oh. Jadi tidak punya ukiran. Nah, biasanya rumah orang-orang yang pembesar di orang-orang Batak itu ada ukiran di rumahnya ya. Di rumahnya. Ini nggak ada ukiran dan makanya analisanya seperti itu. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa penetua di daerah ini, memang iya katanya kalau dia nggak punya gorga, memang tingkat ekonominya dulu kita udah tahu katanya. Jadi yang kalau ada gorga di ukiran-ukiran di apanya, dia kedudukan dia udah agak tinggi. Kedudukan ini kedudukan dari sisi level ekonomi atau dari sisi silsilah keluarga atau kayak ningrat lah. Silsilah keluarga. Oh, ningrat gitu ya, keturunan raja. Oke, siap. Kelihatan, Bang? Ya, Gedung Pusat Informasi Geopark Caldera Toba. Nah, kenapa saya foto ini? Karena baru-baru ini Danau Toba ditetapkan menjadi Geopark dunia, bukan Geopark Indonesia, tapi Geopark dunia. Makanya, nah, apa tandanya? Ini gedungnya. Ada tepatnya di Sigulati, tepatnya di kaki Gunung Pusubuhit. Nah, dari sinilah asal muasal orang Batak itu, Pak. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Ya, ini Sopoguhu Tatea Bulan. Nah, ini keturunan pertama dari Raja Batak. Oh. Ini adalah kayak monumen ya, monumen kuburan pertama dari Raja Batak. Nah, ada beberapa anak dari anak yang paling besar. Jadi ini adalah kuburan. Ini tepatnya di bawah kaki Gunung Pusubuhit ya. Jadi inilah keturunan yang paling besar dari Raja Batak itu sendiri. Okay. Dan ini menyebar, turun dan semakin banyak. Namanya di kecamatan Harian Boho. Sorry, bukan Harian Boho deh. Cianjur Mula-Mula. Cianjur Mula-Mula, benar. Oke.
Satu pertanyaan nih Bang yang menarik. Di sisi kiri itu ada bendera merah putih sama satu warna lain, warna apa itu Bang? Eh, itu di kita itu kan ada bendera orang Batak itu kan sebenarnya bukan bendera Oke, merdeka ya, tapi oke. setiap budaya itu ada benderanya. Di Bali juga ada Betul. seperti itu. Ya, kemarin di Nah, Padang itu benderanya kayak bendera Jerman, merah, kuning, hitam. nah, iya benar. Jadi ini melambangkan ada arti-arti tersendiri sih sebenarnya. Oh, Bahkan di kuburan ada. tadi juga ada bendera itu kan. Ya, betul. Jadi ada Ada simbol-simbol tersendiri, filosofinya simbolnya ya. filosofi tersendiri. Untuk menguliknya saya nggak berani ya, karena bukan ahli tentang itu. Oke. Tapi sedikitnya saya tahu lah bahwa kita itu sebenarnya ada gitu. Oh, Ada kayak bendera gitu. ya. Jadi itu adalah bendera khas yang ada Iya. di Pulau Samosir. Oke, dilanjutkan Bang Samud. Oke, udah kelihatan nih Nah, jalan raya. ini jalan menuju Samosir ya kalau kita dari Tele. Nah, kalau di Samosir itu kita nggak ketemukan embun seperti ini, tapi di sepanjang jalan menuju turun itu di Tele, ya kita akan ketemukan ini. Berarti datarannya udah tinggi ya. Udah tinggi. Jadi udah ketinggiannya udah 1.400 mdpl di atas. Oke. Udah kelihatan? Ya, udah ada motor nih Bang. Biasanya saya kemana-mana bawa motor ini. Jadi biasanya motor kemana-mana naik trail. Jadi kalau naik trail sendiri begini, cepat ya. Cukup simple kita. Oke. Apa aja itu. Iya kan? Tapi jangan ngebut-ngebut, bahaya. Oke, sekarang foto rumah adat kembali. Ini foto yang tadi, rumah Oh, Pak Saud Situmorang tadi. Pak Saud Situmorang. Iya. Kelihatan? Oke, kelihatan. Lagi Ini ada sudah yang upacara menarik. adat. Iya. Ya, ini upacara adat di daerah Tomok. Jadi mereka menari. Sebenarnya ini kan wisatawan sebenarnya. Oh ya, oke. Wisatawan. Jadi yang berkunjung ke daerah itu ya ditawarin dengan menari ya. Berarti setiap kita datang kita ditawarin seperti itu ya? Atau hanya untuk rombongan? Enggak, siapa yang mau menari, menari. Oh Siapa gitu. yang mau, ya. Karena di Batak itu juga identik menari dan manortor namanya. Menari dan marede. Marede itu menyanyi. Oh. Biasanya, jadi kalau ada dua gendangnya orang Batak itu Om Yase. Oke. Dalam hal bernyanyi. Enak dan enak sekali. Asik. Enak dan enak sekali. Iya Luar benar. biasa. Kalau Om apa yang dari Padang kemarin itu bilang Oh, katanya Pak dari Padang Risman. itu ada dua Iya. makanan di Padang katanya. Enak dan enak sekali. Oke, oke. Ini kelihatan? Ya, udah kelihatan ya, pedagang souvenir. Ini di Tomok. Jadi ini unik ya karena di sekitar warung itu kita akan sebelah kiri ini kan ada batu nih, Bang. Jadi Ya. ini batu yang disusun. Oke. Ini bukan batu zaman sekarang, tapi ini batu zaman dulu yang disusun. Coba kita bayangkan bahwa dulu itu leluhur kita itu sudah rapi kerja gitu loh. Jadi udah pekerjaan mereka sudah rapi. Buktinya dengan susunan batu ini yang dilakukan rapi sekali. Gitu. Iya. Sudah kelihatan? Belum, masih di tempat. Ah, ini udah ibu-ibu pedagang kain ulos sepertinya. Iya benar. Jadi ini model sejuta umat karena opung ini adalah penenun di Hutaraja, Samosir, dan teman dari Pak Jokowi dan Ibu Riana waktu pemotretan di Pulau Samosir. Oke. Model sejuta umat. Iya, benar. Dan sangat baik sekali opung ini. Ya, ini lagi sirih sepertinya ya. Ya, di kita itu juga cukup, kalau di kita namanya Merdedban namanya. Kalau kita Merdedban namanya. Jadi, iya. Sebenarnya
Ini hal-hal biasa, tetapi saya nggak tahu ya, 20 atau 30, mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi saya nggak akan temukan ini, makanya saya abadikan. Jadi Iya. kalau saya nanti menikah misalnya, saya punya anak, dia nggak akan tahu itu merdeban atau sirih. Jadi saya akan mengenalkan ini ke anak saya nanti, bahwa sirih itu begini gitu. Ini adalah story yang harus kita ceritakan ke anak cucu kita, bahwa ini unik sekali. Apa sih itu daun-daun dimakan pakai Pakai ini gitu kapur. kan? Ya, betul. Dapur gitu. Makanya gimana sih? Jadi ini menarik sekali sebenarnya. Sebenarnya ini kan hal simple, tapi pesan-pesan di dalam ini kan banyak sekali gitu loh. Betul. Jadi waktu sambil nyiri, mereka ngerumpi, mereka ngobrolin anak perantauan, itu kan unik sekali, enak sekali mereka Salah berbicara satu itu. cara menikmati hidup. Iya benar. Yang Wah, ini ini sudah kelihatan? Oh, oh ya udah. Ini sirih yang dikasih kapur dan dikasih apa namanya? Apa itu Bang namanya Bang? Yang dari getah itu. apa? Kalau di kami apa namanya ini ya? Saya tidak Gambir, tahu. gambir. Tapi Terima kasih Mas Garson Michael Siregar. Getah gambir, betul. mantap kali rupanya. Banyak kali orang tua di yang dapur ini. Wah, ini bagi orang Toba yang udah Mantap kali. yang sedang merantau, wah, sekali-sekali Ya, jenguklah mantap kampung kali. halamannya ini. Oke, silakan Bang Samud. Nah, sekarang kita Tadi melihat kelihatan? Batu Hobon. Nah, Batu Hobon ini adalah tempat penyimpanan harta karun leluhur kita, leluhur kami ya, leluhur kami. Oke. Tepatnya di Cianjur Mulang-Mulang. Jadi ada banyak orang berbicara kalau dibilang harta karun itu berbicara emas, uang dan perak begitu kan? Ya, Gitu. betul sekali. Waktu saya meneliti dan sampai dalam ya tentang Batu Hobon, ternyata di dalam memang ada harta karun itu ya. Di dalamnya ternyata naskah-naskah zaman dulu. Jadi naskah-naskah zaman dulu, waktu saya kemarin ke Bali, saya bertemu dengan Bli Sulugilanus namanya. Beliau seorang guru sejarah, guru ahli lontar. Dia mempunyai koleksi lontar usianya 500 tahun lebih. Okay. Nah, dia berbicara tentang naskah orang Batak juga. Jadi ternyata beberapa naskah itu sudah ada di luar negeri, yang ada di Jerman dan ada di Belanda. Ada di Jerman dan ada di Belanda. Waktu saya tanya, Bli Sugilanus bilang begini, saya inginnya naskah itu pulang, saya bilang begitu sama dia. Iya, terus kamu kalau mau pulang, kamu bisa jamin nggak bahwa naskah itu akan bagus gitu. Nah, akhirnya saya semakin sadar bahwa ternyata di luar negeri lebih aman naskah itu daripada di rumah saya sendiri misalnya. Karena kalau di rumah saya belum tentu aman gitu. Iya. Belum tentu terpelihara dengan baik juga ya, sayang sekali. Iya, benar. Oke. Batu Hobon itu nama apa? Nama bangunannya atau ada arti? Batu kalau dulu sih katanya sih ya tempat leluhur kita menerima apa sih menerima, kalau kami anugerah, menerima petuah kayak begitu. Oke. Tempat Ya, menerima kira-kira petuah. begitu. Iya. Terus sekarang dijadikan tempat seperti museum mungkin ya ini ya, museum tempat menyimpan. Wow. Bang Samod, screen share-nya. Oh, silakan di screen share yang lain. Ya, saya lihat screen share yang baru dulu ya. Oke, silakan. Saya akan buka yang ini. Oh iya, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom Q&A dan nanti kita akan ada kuis di kolom chat. Jadi gunakanlah kolom Q&A untuk bertanya.
Waktu sudah pukul 20.30 malam ini, berarti sekitar 15-20 menit lagi Bang Samot waktunya. Oh, 15-20 menit lagi ya. Oke, silakan. Bentar, saya harus agak cepatin nih sebenarnya. Oke. Sudah kelihatan, Bang? Sekarang kami melihat Explorer. Oke. Kalau ini? Masih di Explorer. Kayaknya harus di close dulu, baru nanti ditarik pakai zoom file yang udah dibuka. Jadi di stop screen dulu aja. Kalau ini sudah? Belum. Masih di Explorer. Aduh, kayaknya kunci saya yang agak ini. Kalau ini udah kelihatan? Sekarang masih di screen share di Explorer. Masih belum berubah, kayaknya harus Bang Samot stop share screen dulu. Oke. Biar keluar dulu dari Explorer-nya. Selanjutnya baru masuk lagi share screen dengan file yang udah dibuka. Harusnya sudah bisa ya. Mungkin koneksi saya, Bang, ya? Bisa jadi sih koneksinya yang tidak kuat. Atau kalau enggak diperbesar di Explorer aja bisa. Di view. Kalau ini udah? Kalau ini sudah? Belum. Apa masalahnya ya? Sekarang posisinya stuck di filenya ini Explorer. Atau tadi Bang Samut sempat kirim video ke kami, bisa kami putar aja dulu, Bang? Boleh. Oke, silakan tim dari kami dari DataScript untuk share screen. Hurje.
Halo? Kedengaran, Bang? Ya, kedengeran. Tadi video tentang festival babi. Iya. Dulu ada penolakan sebenarnya, tapi ini bukan tentang rasial ya, tapi ini tentang bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat Batak itu dulu, bahwa banyak peternak babi di daerah Danau Toba. Kita nggak bisa pungkiri, ini nyata gitu. Bahkan beberapa ekonomi dari warga di sekitar Danau Toba itu hidup karena berternak babi. Jadi ini yang kami gali waktu itu membuat acara festival babi. Ada yang lomba menangkap babi di Teluk Mata, ada lomba memanggil babi. Makanya tadi di awal dari opening dari video itu hurje gitu. Hurje itu berbicara tentang memanggil nama babi sebenarnya. Babi itu namanya hurje. Jadi kalau dipanggil dengan sebutan hurje. Gitu. Ya, urje itu bahasa Batak untuk babi. Memanggil babi itu namanya hurje gitu. Oh, teriakannya urje gitu benar. Ya. Oke. Ya, mungkin benar. waktu manggil babi waktu saat kita memberi makannya ya. Biasanya kan gitu kalau ternak itu. Benar. Oke. Oh iya, ini beneran. Bang Samud mau share screen lagi? Atau kita putar video mau share screen, tapi saya nggak lihat apa saya lagi. Ya. Oke. Tapi masih sih ada tulisan Samud Tagaul Network bandwidth is low. Kayaknya punya saya yang ini ya. Iya, betul. Bang Samud. Wah, ini harus dimintakan ke penyedia provider di sana. Karena sayang sekali kalau objek wisata sehebat Danau Toba masih kesulitan sinyal. Sayang sekali. Ya karena saya udah ganti sebenarnya ya, udah buat baru sebenarnya. Iya kayaknya sinyalnya yang kurang kuat nih kayaknya. Mungkin next ya, next dibuat video next berikut biar saya itu punya saya. Oke, kalau gitu silakan tim dari Datascape Mas Taufan untuk share video berikutnya yang udah di-share oleh Bang Samud. Lakani bawadi, tarso
dicani matahari dan nuga hono da parang ulu sonau da alodo tu tani da tu lagi. Oke, luar biasa. Bang Samud masih di sana? Iya. Wah, tadi di Oke, Bali G, kedengaran ya? Bang Samud. Ya, kedengeran. Oke, tadi itu tempat kita di Bali G. Jadi saya buat boat namanya, the boat namanya. Jadi saya buat uh, kayak penginapan tapi di atas bukit, tapi bentuknya kapal ya. Nah, Oke. suatu saat kita semua bisa ngumpul di sana juga ya, teman-teman. Oke. Bang Samud ada yang mau disampaikan lagi? Sebenarnya bahan saya cukup banyak, tapi mungkin koneksi yang agak Iya, ini ya, sayang koneksi sekali saya yang nih agak malam ini. sayang sekali. Nah, saya masih ada sebenarnya sekitar 60 foto lagi yang saya sharing, cuma tapi mungkin koneksi saya kurang. Oke, Nanti next kalau saya gitu. akan berbagi lagi tentang itu ya, tentang Oke. apa yang mungkin kita masuk mungkin ke apa yang saya harus jawab mungkin. Oke, oke. Sambil ini saya bacakan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dari Mas Krismanto Tobing. Mungkin bacanya Bang Krismanto Tobing ya. Bang Samud, tanggapan Bang Samud tentang Badan Otoritas Toba untuk pembangunan wisata di Toba. Itu bagaimana tanggapan Bang Samud? Saya kebetulan kalau melihat Bang Krismanto ini adalah abang saya sebenarnya, senior saya. Nah, saya melihat sesuatu itu harus berdasarkan apa yang sudah dibuat. Jadi kalau belum terlihat apa-apa, ya saya nggak akan katakan bagus. Nah, untuk menjawab bahwa apa tanggapan saya terhadap Badan Otorita Danau Toba, untuk sejauh ini saya melihat pesimis ya. Mereka belum mampu seperti harapan masyarakat. Kira-kira begitu. Saya ya belum mampu lah. Mungkin bisa diganti dengan yang baru mungkin. Oke. Tanpa mengurangi polemik, tapi itu adalah masukan yang baik bagi Badan Otorita ya, bagaimana memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya pertanyaan dari Jumta Jaya. Pada foto Holbung, di manakah posisi Abang dan menggunakan range lensa apa? Silakan Bang Samud. Wah, Bang Samud kehilangan sinyal lagi sepertinya. Oke, sambil menunggu Bang Samud kembali, saya coba kalau ada pertanyaan yang lain yang bisa mau nanya Bang Samud. Oke, Bang Samud udah kembali? Ya, baik. Oke. Saya baca lagi tadi pertanyaannya. Pada foto Holbung, di manakah posisi Abang dan menggunakan range lensa apa? Saya posisinya di sebelah di atas bukit, tapi di sebelah daerah danau ya. Di sebelah daerah danau saya memakai kalau tidak salah di ukuran 100 deh kayaknya. Oh, cukup tele ya di
Eh, range 100. Oke, Pakai tele saya selanjutnya. waktu itu. Oh, ini ada informasi dari Bang Kasro Lumban Gaul mengenai warna bendera merah putih hitam. Ternyata warnanya merah putih hitam tadi yang ada di foto Bang Samud tadi. Merah itu melambangkan keberanian, putih itu melambangkan kesucian, hitam itu melambangkan kegelapan. Don't know it's right or wrong. Selanjutnya mau nanya Bang Samud, untuk pemula yang suka dengan fotografi, cocoknya kita pilih kamera yang seperti apa, Bang? Biasanya aku pakai kamera action. Namun cam action terbatas untuk zoom out take foto. Ya, salam dari pemula, Horas katanya. Dari Bang Rolas Alwin Nainggolan. Di fotografi itu sebenarnya berbicara feel ya. Sehebat apapun kamera kita, kalau kita tidak mempunyai feel dengan kamera itu sendiri, akan biasa, mungkin tidak akan berdampak. Kamera yang saya pakai untuk waktu saya memenangkan championship juara umum di Canon Photo Marathon. Canon Photo Marathon itu, Canon Photo Marathon 2014 itu, saya hanya memakai Canon 550. Oke. Dengan modal Canon kamera 550 dan nah, jadi sebenarnya berbicara tentang foto itu bukan tentang kameranya sebenarnya. Kalau untuk pemula, ya tinggal budget sih, budgetnya berapa. Okay. Kira-kira begitu, Bang. Oke, terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan masukannya. Jadi pertama disesuaikan dulu dengan tujuannya. Kita mau serius dalam memotret, belajar memotret, atau kita hanya having fun with photography. Tapi kalau kita mau serius belajar memotret, usahakan kameranya walaupun kita mulai dengan entry level, tapi udah lengkap. Mulai dari lensa yang bisa tukar pasang atau interchangeable lens, terus ada hot shoe kalau kita mau menambahkan aksesoris seperti itu. Saat ini banyak kamera entry level dengan range harga sekitar 5 jutaan ya. Seperti kalau di Canon itu EOS 3000D, EOS 1500D, terus kalau hanya untuk traveling kita punya mirrorless yang EOS M series. Tapi kalau mau serius ya ada yang full frame. Mulai dari EOS R6 dan EOS R5 yang baru kita luncurkan. Kalau nggak salah udah mulai delivery ke teman-teman yang udah pre-order. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Agus Suprayitno. Seperti biasa, itinerary mungkin maksudnya. Itinerary yang pas untuk ke Toba itu bagaimana, Bang? Terus bagaimana juga untuk makanan halalnya? Apakah mudah didapatkan atau tidak? Oke, silakan Bang Samud. Oke, untuk itinerary tergantung kebutuhan sebenarnya. Butuhnya, tapi kalau untuk 3 hari itu cukup, tapi ada beberapa sisi yang tidak bisa dapat. Berapa lama yang harus cukup? Ya tergantung kebutuhan kita, karena di Toba itu luas sekali. Sekarang Bang Samudnya malah terputus. Oke, teman-teman sekalian, memang ada masalah koneksi dari Bang Samud yang ada di Toba sana. Selanjutnya teman-teman siap-siap di kolom chat. Kita mulai aja. Kita mau bagi-bagi merchandise untuk teman-teman. Siap ya? Seperti biasa, jawaban yang cepat, tepat, itu yang ditunggu. Oke, pertanyaan pertama. Oke, tadi Bang Samud udah liatin foto-foto tentang Danau Toba. Ada sejenis beringin yang tumbuh di pinggir Danau Toba. Namanya adalah bahasa Bataknya apa itu? Ya, iya, oke. Luar biasa. Wah, bener semua ini jawabannya. Ada yang salah. Oke. Oke, terima kasih. Sudah banyak sekali. Masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kita sudah ditunjukin berbagai rumah adat dari
Batak tadi ya, mulai dari ada Sidabutar, terus ada rumah Pak Saud Situmorang, seperti itu. Nah, ciri dari rumah Batak itu ada yang namanya ukiran. Bahkan itu menjadi semacam eh, kasta atau semacam yang membedakan tingkat dari eh, keturunannya, silsilahnya. Nah, apa istilah ukiran di rumah adat Batak tersebut? Wow, banyak sekali yang menyimak. Padahal itu dibahas sekilas sekali. Luar biasa. Oke, teman-teman. Wah, cukup ya. Oke. Oh ya, saya sampaikan dulu. Yang pertama tadi jawabannya sejenis beringin yang banyak tumbuh di pinggir Danau Toba oleh masyarakat setempat disebut dengan jabi-jabi. Terus tadi ukiran di rumah adat Batak itu namanya gorga. Iya. Wah, ini udah pandai Keren-keren semua. sekali nih kayaknya pesertanya. Luar biasa. Oke, pertanyaan Hebat ketiga benar. untuk malam hari ini ya. Eh, sebutkan tempat yang tadi diistilahkan oleh Bang Samot itu tempat menerima petuah katanya. Tapi sekarang dijadikan tempat untuk menyimpan harta karun leluhur orang Batak. Oke. Iya, luar biasa memang peserta malam hari ini. Oh, iya betul. Betul semua ini yang jawab ya. Oke, cukup. Pertanyaannya adalah nama tempat yang diistilahkan oleh Bang Samud itu tempat menerima petua, yang sekarang dijadikan tempat menyimpan harta karun bagi leluhur orang Batak, yaitu Batu Hobon. Ya, benar sekali. Oke, udah hampir jam 9 pada malam hari ini. Bang Samud juga udah kembali. Jadi untuk masih ada waktu, kita coba lihat ke beberapa pertanyaan. Oke, sekarang dari JP Wardana, Bang Samot. Bang, berapa hari untuk kita bisa eksplor Toba dan sekitarnya? Terima kasih. Ya, silakan Bang Samot. Saran saya seminggu. Kalau mau lama juga bisa nanti tinggal di rumah saya nanti. Oke, Lebih asik lama. luar. Bulan juga bisa nanti di tempat kita aja tinggal. Oke, luar Pokoknya biasa. siapa yang mau ke Toba datang calling kita nanti. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa lihat di publikasinya acara hari ini udah tahu dong harusnya akun Instagramnya Bang Samot, silakan DM ya kalau mau yang mau ke Toba. Terus pertanyaan dari Bang Garson Michael Siregar. Menurut Bang Samot, bagaimana cara yang tepat bagi masyarakat untuk lebih menarik wisatawan yang belum populer, misalnya di daerah Muara yang begitu dekat dengan Bandara Internasional Silangit? Ya, silakan Bang Samot. Merubah itu kan nggak gampang sebenarnya. Oke. Karena kan wisata itu harus sejalan dengan hospitality, pelayanan yang dilakukan. Karena saya nggak berani ngobrolin itu di publik seperti ini, karena di kita itu ada sifat-sifat yang tidak bisa kita ambil ke wisatawan. Jadi ini yang harus kita rubah. Dari mana kita rubah? Pemerintah? Enggak. Dari masyarakat itu sendiri yang harus tumbuh edukasi wisata itu. Jadi pariwisata itu harus tumbuh dari masyarakat itu sendiri, bukan dari pemerintahnya sebenarnya. Oke, harusnya dari pendekatan dari masyarakat sendiri. Istilah pemerintah itu ada namanya masyarakat sadar wisata, gitu ya. Oh ya, tadi sebelum terputus ada pertanyaan yang belum dijawab tadi Bang Samot mengenai makanan halal. Baik. Kalau kita traveling ke Danau Toba, apakah mudah didapatkan? Sangat mudah sebenarnya karena di seluruh wilayah Danau Toba itu banyak makanan halal. Jadi banyak non halal, banyak juga, tapi banyak Ya. juga yang halal, banyak sekali yang halal karena teman-teman saya itu banyak yang beragama Muslim juga. Jadi banyak sebenarnya warung, restoran, dan itu cukup punya standar ya dan dilabeli dengan halal. Halal, oke. Jadi jangan khawatir buat teman-teman Muslim yang ingin traveling ke Danau Toba, itu banyak sekali dan juga dilabelin katanya sehingga teman-teman bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang non halal gitu ya.
Oke, terima kasih Yes. Bang Samot. Bang Samot, ini ada pertanyaan. Wah, ini cukup menjurus pertanyaannya. Apa pesan yang ingin disampaikan dari semua foto ini, Bang Samot? Pesannya adalah foto itu harus bercerita sebenarnya. Jadi pesan dari foto itu adalah bahwa saya pribadi sih, kalau saya pribadi ya menjawabnya, kamu tidak harus tinggal di perkotaan, tetapi ketika kamu tinggal di daerah desa atau di daerah pelosok pun kamu bisa hidup sebenarnya. Nah, kenapa saya angkat foto itu? Hidup itu bukan tentang kemewahan, tetapi kesederhanaan itu yang membuat kita juga hidup. Kira-kira Oke, begitu. Apa sih itu yang saya bilang? pesannya. Tapi kira-kira begitu lah gambarannya. Oke, pesannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Septian Kurnia Nugroho. Bang Samot pakai kamera apa, Bang? Yang pasti saya punya, yang pasti saya Canon sebenarnya. Saya pakai kamera Canon. Saya nggak akan beralih pindah ke lain hati. Tetap saya Wah. setia sampai akhir. Wah, ini club project. Tidak bisa ke lain hati. Nah, saya pakai Canon. Oke, Saya terima dari kasih. 550, 60, 7D, 5D, terakhir DataScript memberikan saya EOS. Terima kasih DataScript. Oh, luar biasa. Mantap sekali. Oke. Selanjutnya, nah, buat Septian Kurnia Nugroho tadi. Jadi jangan salah merek kamera ya. Selanjutnya dari Diah Damayanti. Wah, ini pertanyaannya cukup menggelitik. Bang, tips dan trik biar jadi juara umum Canon Photo Marathon itu gimana, Bang? Katanya. Dia Damayanti ini orang yang ke 107 menanyakan itu ke saya sebenarnya. Jadi saya bilang seperti ini, 70% itu adalah nggak tahu laki mungkin ya, 30% itu perjuangan kita. Karena banyak sekali fotografer profesional yang ikut di ajang itu, tetapi saya juga nggak habis pikir bisa juga terpilih sebagai juara umum gitu. Jadi saya pikir penting nggak kita ikut, maksudnya belajar, penting sekali. Saran saya adalah sering-seringlah melihat foto-foto juara. Oke, sering-seringlah melihat foto juara, salah satu tips dan triknya ya. Oke, terima kasih Bang Samot. Sekedar informasi, karena pandemi, Canon Photo Marathon Indonesia tahun ini tidak kita selenggarakan. Jadi kita fokus untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dulu, sambil menunggu segera mungkin semoga yang namanya vaksin dari COVID-19 ini bisa segera ditemukan dan cukup mujarab untuk mengobatin atau memutuskan dari pandemi ini. Oke, selanjutnya pertanyaan, mungkin masih banyak ini pertanyaannya, tapi kita udah hampir menembus jam 9. Oke, satu pertanyaan terakhir saya cari. Wah, ini. Selamat malam. Dari Dennis Jeffrey Marfaung. Ingin bertanya kepada Bang Samot, apakah hasil sebuah foto itu harus hasil yang natural atau perlu menggunakan filter dari Lightroom? Tergantung kebutuhan sih, tapi lebih jujur foto itu lebih bagus sebenarnya. Karena berbicara foto juga harus perlu sekali kejujuran ya. Nggak perlu perlu nggak keindahan, perlu, tapi dasar dari semuanya itulah alam gitu. Jadi kamu memoto itu adalah alam. Jadi nggak harus pakai filter pun, kalau alam juga bagus ya foto ya tetap juga bagus, nggak harus pakai filter. Dasarnya adalah jujur dengan foto itu sendiri. Itulah hasil dari hati kita sendiri. Jadi hati kita itu sejalan dengan apa yang kita foto. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Samot. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kita akan umumkan dulu pemenang dari kuis sesi Canon Jelajah Nusantara, Jelajah Sumatera Barat kemarin. Oke, silakan tim dari DataScript untuk sharing. Siapa aja pemenangnya? Oke,
Yang beruntung adalah Paulina Widarti. Selanjutnya ada Agus Suprayitno. Oh, Agus Suprayitno tadi kalau nggak salah saya bacakan pertanyaannya. Selamat Pak Agus. Selanjutnya ada Eko Bambang. Oke, terima kasih tim DataScript yang sudah share screen-nya. Itu 3 pemenang yang beruntung. Nanti hadiah merchandise menarik dari Canon-nya akan segera kami kirimkan ke alamat Anda. Dan tentu saja tim kami akan menghubungi Anda sebelumnya. Untuk pemenang kami ucapkan selamat dan kita sudah berada di ujung acara Canon Jelajah Nusantara kali ini. Ya, dan malam ini adalah sesi terakhir untuk Canon Jelajah Nusantara di bulan Oktober. Jadi nantikan acara-acara di Canon Indonesia, baik itu melalui Instagram kami maupun di Facebook, silahkan dipantengin. Kita akan banyak sekali acara-acara menarik di bulan Oktober nanti. Salah ya, berarti ini acara Canon Jelajah Nusantara terakhir di bulan September, sorry. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi dari menelisik kaldera Toba bersama Bang Samot Hutagaul ini, Bang Samot, ada closing speech dari Bang Samot untuk teman-teman yang hadir malam ini, silakan. Oke, terima kasih buat Canon Indonesia, DataScript, Bu Mary Harun, tim, Pak Yase, Mbak Angel, semua rekan-rekan yang ada di DataScript, terima kasih banyak untuk memberikan saya kesempatan menjadi narasumber. Ini suatu kehormatan buat saya. Terima kasih untuk kita semua, buat partisipan yang ada, yang ikut sekarang. Sukses selalu, jangan berhenti, memotret terus sampai kamu mendapatkan yang terbaik. Pesan saya yang terakhir adalah, ada 2 yang harus kita pegang dalam hidup ini, bahkan juga memotret itu. Pilihan ada pada kita, mau berdampak buruk atau berdampak baik. Jadi pilihan itu ada pada kita. Setiap foto yang kita foto itu berdampak baik atau berdampak buruk. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. God bless you. Terima kasih closing speech dari Bang Samot Hutagaul. Oke, buat rekan-rekan semua, terima kasih telah berpartisipasi pada acara Canon Jelajah Nusantara menelisik kaldera Toba pada malam hari ini. Terima kasih juga buat dealer kesayangan kami, yaitu Sriwijaya Kamera, Aneka Foto, dan Kota Raya yang sudah mendukung acara ini. Dan tidak lupa bagi teman-teman semua bila mencari kamera, printer, jangan lupa carilah Canon di toko-toko elektronik dan toko kamera terdekat. Terakhir dari saya untuk mengakhiri acara ini, terima kasih buat tim kami yang sudah mendukung acara ini. Ada Mas Tovan, ada Ervian di balik layar, dan tetap semangat, tetap beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam.
Canon, delighting you always.